Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat para petani di seluruh Indonesia. Saya sekarang lagi berada di lahan sawah miliknya Pak Suhar ya. Di dusun mana Pak? Dusun Tunjungan. Dusun Tunjungan, Desa Padanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Nah, ini yang menarik luar biasanya apa? Ini kan tanaman ini apa namanya? Kacang panjang ya. Dan ini tumpang sari dengan cabai atau lombok besar ya. Dan luar biasa lagi. Jadi tanaman ini padahal ini apa namanya? Biasa juga ada kimia juga, tapi kayak seolah-olah kayak organik gitu Pak ya. Ya, kalau ya, alami. Dan yang luar biasa lagi juga ini apa namanya, lebih cepat berbuahnya. Dan insya Allah panennya juga lebih maju. Tapi bukan saya yang menjelaskan, nanti langsung Pak Suhar sendiri yang menjelaskan. Oke Pak Suhar, gimana perbedaannya ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan dan jenis apa Pak? Pak? Ini jenis varietasnya roket. Varietas roket ya? Biasa roket. Ini biasanya roket itu adalah sangat butuh ke kimia tinggi, tapi ini kimia sedikit dan dikasih biobos itu dua kali Ya pakai biobos ya. Kali. Satu kelebihannya daunnya ini memang nampak alaminya. Oh nampak ya alaminya. Nampak ya? Alaminya. Terus buah itu biasanya buah itu lebih cepat. Ini usia ini? Ya usia ini usia 30 hari. Ini 30 hari ya Pak? 30 hari. Oh, biasanya iya. 35 itu masih baru kembang. 45 biasanya lebih cepat awalnya bisa petik. Oh, biasanya 35 baru kembang ya. Tapi sekarang umur 30 sudah ini ya. Sudah keluar buahnya, ini ya. Ya, sudah ada buahnya. Oh, ya. Terus untuk batang itu lebih kuat, bukan keras, lebih kuat. Artinya ini biasanya pucuk sebelum biobos ini biasanya patah gitu. Patah. Oh, karena apa bisa ya, Pak? Ya karena memang unsur N-nya memang butuh tinggi. Oh, karena ini jenis yang butuh N tinggi ya? Iya, N tinggi. Ini biasanya patah, tapi ini nyatanya enggak. Oh iya, masih kuat ini. Lebih kuat. Terus daunnya ini ya lebih halus. Halus ya? Lebih halus. Iya. Daunnya lebih halus. Panennya lebih maju. Panennya lebih maju. Terus kuat terhadap ini Pak, maaf penyakitnya Pak. Iya, hama. Oh hama. Ya. Ini pestisidanya ini masih 2 kali. Jadi tidak terlalu banyak menyedot pestisida. Kenapa? Karena memang ketahanan, saya lihat ketahanan dari tanaman setelah dikasih biobos itu cukup kuat ya? Cukup kuat. Oh, jadi hama tidak terlalu. Terus biasanya kalau kacang panjang ini itu biasanya ulat. Ulat. Terus gimana ulatnya Pak? Ini sekarang alhamdulillah ulatnya saya lihat masih belum nampak itu. Oh, terus ini jenis tanah apa nih Pak? Berpasir atau apa Pak? Ini agak pasir ya. Ada. Sebetulnya cocok nggak Pak tanah berpasir untuk tanaman kacang ini Pak? Kacang itu lebih cocok memang tanah agak berpasir. Tanah agak berpasir. Berpasir itu ya. Daripada tanah yang memang tidak ada pasirnya, itu biasanya. Tapi berarti perbedaannya pertama dari pohonnya juga lebih kuat terhadap penyakit dan hama ya. Terus keduanya daunnya ini juga lebih alami. Lebih halus kayak organik gitu Pak ya. Organik. Biasanya kalau tanpa biobos itu hijaunya terlalu hijau. Oh, terlalu hijau ya. Sehingga karena dorongan kimia kurang mampu, ini biasanya bisa mengkerut ini daun. Ketika mengkerut itu akan ada ini hamanya itu gampang ada di bersarangnya hama itu ya. Biasanya seperti itu. Ini pengalaman saya cukup lama untuk petani kacang panjang ini. Ya, berarti panennya insya Allah lebih cepat ya Pak ya. Insya Allah lebih masih 10 hari Pak ya. Iya, lebih cepat. Saya lihat seperti itu. Dan tanah itu biasanya ini tanah ini sebetulnya sudah lama. Waktu tanam padi itu tidak tanam. Oh, tidak tanam. Tidak tanam. Biasanya ini keras. Oh ya. Ternyata dikasih biobos, tanah waktu bukan berair, ada airnya, memang tidak basah, kering. Itu biasanya keras, tapi nyatanya enggak. Oh, ini gembur. Lebih gembur ya. Lebih gembur itu ya. Oh, jadi ternyata pakai biobos ini juga selain untuk tanamannya, ternyata tanahnya juga lebih gembur ya. Iya. Oke, jadi kesimpulannya adalah jadi kalau pakai biobos ini untuk tanaman kacang panjang, yang pertama bisa tanah semakin gembur, terus daun-daunnya juga lebih halus. Terus yang ketiga ini dari sisi pucuknya ini, pucuknya biasanya patah tapi ini lebih kuat seperti itu. Dan panennya jauh lebih maju, biasanya di usia 30 hari ini baru 35 ya Pak ya, baru mulai bunga ya. Bunga. Tapi ini ternyata usia 30 sudah mulai apa? Dan ini katanya ini Pak ya, bunga buah sudah bawa kembang lagi Pak ya, bawa bunga lagi, siap buah lagi Pak ya. Ini biasanya ini biasanya patah. Oh ya, kalau ini alhamdulillah ini ya. Ya, kalau tidak pakai biobos. Makanya ketika ini tadi kan kena pucuknya. Ya. Biasanya kalau melepas ini biasanya patah. Tapi ya alhamdulillah ini kok enggak patah. Oke, siap. Ini agak besar, ada yang kecil.
Kecil tadi saya coba, masih kecil. Itu biasanya ini. Oh ini. Iya, ini biasanya jatuh ini kalau gini. Kalau tidak pakai biobos. Tapi saya ginikan tadi loh. Oh, biasa. Itu. Oh, bisa jatuh ya? Iya, jatuh ini biasanya. Oke. Itu. Ya. Oke, itu kesimpulannya buat para petani di seluruh Indonesia. Insya Allah bagi teman-teman yang sama-sama menanam kacang panjang, insya Allah bisa hasilnya maksimal. Jadi petani yang modern adalah petani yang bagaimana bisa dengan modal yang sedikit hasilnya berlimpah ruah. Oke, begitu Pak ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, salam sukses untuk para petani di seluruh Indonesia. Biobos, mantap.